Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan kali ini saya masih melanjutkan lagi perjalanan saya sebelumnya ke dalam rumah peninggalan Belanda ya. Ini kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam nih guys ya, dan ya langsung aja saya masuk ke sini dan saya menemukan ada tangga. Kalau tadi ada lemari yang terbuat dari material kayu jati, sementara di bagian dalamnya kayak gini. Ini bagian atas ya. Oke, seperti ini. Nah, ini dia guys. Ini bagian tangganya menuju ke loteng atau bagian atas. Oke, dan langsung kita menemukan ada sisi kanan dan sisi kiri ya. Dan di antaranya itu ada ruang kecil ya, yang digunakan mungkin untuk tempat meletakkan barang gitu. Dan di sebelah sini kita bisa melihat ada pintu yang terbuat juga dari kayu ya. Oke, dan di sini ada kamar ya. Kamarnya ada 2 ranjang untuk saat ini. Kalau dulu saya nggak tahu, mungkin hanya ada 1 ranjang saja, yang ya sebenarnya sih nggak terlalu gede ya. Dan ini ada lemari guys, yang yang menyatu dengan bagian bangunan. Oke, nah seperti ini ya. Ini bentuknya kayak gini. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, ini melihat ya bahwa terlihat maksudnya bahwa tempat ini memang cukup cukup ya bagus lah penataannya ya. Bisa nggak satu dengan yang lainnya, maksudnya sisi satu dengan yang lainnya itu nggak benar-benar bisa tertata dengan baik gitu ya. Jadi pokoknya sangat biar ya ada kepraktisannya lah, nilai kepraktisannya. Oke, sementara di sini ada pintunya. Nah, pintunya ada 2 ya di sini. Satu pintu dari kayu, dan satunya lagi bagian semacam ini ya, kawat gitu ya, yang digunakan untuk kawat kasa gitu, yang untuk menyaring supaya tidak ada hewan yang masuk gitu. Karena memang mungkin dulu daerah Traites ini merupakan daerah yang masih jarang penduduknya, makanya dan lebih banyak lahan untuk pertaniannya, makanya digunakan untuk untuk menyaring supaya nggak ada hewan yang masuk, karena mungkin dulu banyak nyamuk dan sebagainya gitu. Dan di sini adalah bagian balkon ya. Oke, nah ini ada tempat tidur saat ini ya. Dan tempat ini saat ini bisa disewakan, bisa disewa, maksudnya juga untuk keluarga gitu ya, maksudnya untuk umum juga. Dan dari sini kita bisa lihat juga ya pemandangan dari luar. Terus kita menuju ke bagian sisi yang satunya ya, di sebelah selatan. Oke, lewat sini lagi guys. Nah, ini mungkin saat ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan tas atau mungkin barang orang yang menyewa di sini. Nah, ini di sini kita bisa menemukan ada ini aja sih, ada tempat tidur yang cuma 2 aja kayaknya di sini. Kalau yang satunya ada 3 ya, 3 ranjang. Nah, ini bagian dindingnya seperti ini guys. Oke, dan kita bisa juga lihat atapnya ya. Nah, atapnya itu hanya begitu saja. Terus kemudian
dimanfaatkan sebagai ruangan. Jadi memang nggak terlalu tinggi ya ininya, nggak terlalu besar, cukup memanfaatkan atap yang miring itu yang bentuknya segitiga. Jadi ini mirip banget dengan rumah yang ada di daerah Eropa. Oke, sementara di sebelah sini ada balkon yang cukup luas dibandingkan dengan satunya tadi ya, di sebelah utara. Kalau di sebelah selatan ini kita bisa menemukan ada ruangan yang teras ya, teras balkon yang cukup lumayan lah ya, bisa digunakan untuk duduk-duduk sambil menikmati pemandangan. Sementara di bagian dindingnya di sini masih ini ya, terbuat dari kayu juga. Hanya beberapa bagian aja seperti yang ada di sebelah samping ini yang tertutup sama kayu. Ini ada ini ya, material batu, dan itu mungkin kayaknya penambahan ya, yang digunakan untuk memperkuat saja sih bangunan supaya bangunannya itu lebih kokoh gitu ya. Nah, atau mungkin sebagai ini sarana untuk mencegah biar kalau ada angin gitu. Baik, kalau di sini waktu ini ya, waktu bulan ini ya, bulan ya mulai Desember gitu ya, November, Oktober, November kayak itu, terus kemudian sampai di awal tahun itu kalau udah anginnya dari arah barat, dari arah ini ya, Asia ya, nah itu anginnya kenceng banget gitu. Dan mungkin pengelola yang ada di sini, nah ini kebetulan di bawah PT PN ya, PT PN berapa ini, PT PN 10 kalau nggak salah, kalau nggak 11, lupa ya saya ya. Dan kalau nggak salah PT PN 10 ya. Sekali lagi lupa nih guys ya. Dan nah ini supaya nggak terbang kayak gitu, karena mungkin material yang kayu itu mungkin dirasa enteng gitu ya. melawan angin. Jadi dibuatlah ya semacam penambat gitu dari batu. Oke, material batu maksudnya. Oke, dan di sini saya turun lagi. Nah, ini suasana yang ada di ruang tamunya kayak gini. Nah, seperti ini, dan lantainya ini ada ini ya, dua warna merah sama warna hitam ya guys ya. Oke, dan di sebelah bawah ini masih ada ruang-ruang kamar lagi loh guys ya. Nah, ini kalau dikatakan ini merupakan rumah pejabat zaman Belanda atau petinggi zaman Belanda, ini ya nggak salah juga sih, karena zaman itu jarang ada penduduk yang memiliki, atau mungkin warga pribumi yang memiliki rumah yang macam kayak gini ya. Oke. Nah, ini juga masih ini ya, masih pendek lah ya, ukuran ini, ukuran langit-langitnya nggak terlalu tinggi, dan mungkin juga ini ada fungsinya nih guys ya. Fungsinya adalah untuk menahan supaya panas itu nggak keluar ya, jadi bisa hangat di sini, karena daerah Tretes itu memang kategori ini ya, daerah yang dingin. Dan mungkin orang Belanda yang sudah lama ya tinggal di Pasuruan yang merupakan salah satu pusat ini ya, pusat perekonomian waktu itu di daerah kawasan sini. Nah, ini sudah lama berada di daerah yang panas, kemudian menemukan ini ya, tempat yang dingin kayak gini, mungkin mereka juga merasa agak kedinginan gitu. Tapi kalau menurut saya sih ini sudah sangat ini ya, sangat sesuai dengan yang orang-orang Belanda harapkan gitu. Jadi orang Belanda memang ya menginginkanlah pemukiman yang menyerupai dengan daerah Belanda, mungkin dari sisi hawanya ya. Kalau dari ketinggiannya, orang Belanda itu nggak punya gunung guys. Jadi orang Belanda itu hanya memiliki bukit saja, dan itu berada di daerah
pantai ya, yang melindungi Belanda dari terjangan ombak ya. Jadi kalau bisa dibayangkan nggak ada bukit itu, nah itu maka Belanda itu akan tenggelam gitu. Dan ini ya perbedaannya antara orang di Belanda sama di Indonesia. Katanya sih kalau di kalau di Belanda kalau menuju ke pantai itu harus naik dulu ya, harus naik bukit dulu baru menemukan ini pantai. Sementara kalau di Indonesia itu lain ya. Kalau di Indonesia itu kita harus turun terus gitu ya, turun dulu. Nah, turun dulu terus kemudian barulah menemukan menemukan pantai di balik bukit juga ya, tapi wilayahnya itu menurun. Jadi itu yang membuat orang Belanda itu jadi semacam kayak takjub gitu ya dengan Indonesia gitu. Jadi makanya mereka itu juga abadikan Indonesia. Selain mereka itu membuat rumah dan menjajah, mereka juga ikut mengembangkan ya kayak seni rupa atau lukisan-lukisan gitu yang lukisannya itu digambarkan dengan gambar yang gunung-gunung gitu ya, karena di Belanda memang tidak ada gunung guys ya, dan tempat yang tertinggi saja itu hanya 25% loh ya, dan itu nggak tinggi-tinggi banget ya. Nah ini adalah ruang makannya, terus di sebelah situ dapur ya. Nah yang tadi saya lewat situ dan saya udah tunjukin ya jalan dari sana itu di video sebelumnya. Kalau yang ini kan video kelanjutan aja gitu. Dan ini ada lemari, dan lemarinya terbuat dari ini ya, balok-balok kayu yang kayaknya dipotong begitu saja ya. Nah ini juga dindingnya, nah seperti ini. Oke guys, gitu aja ya perjalanan saya untuk hari ini keliling-keliling rumah peninggalan Belanda ya. Sebenarnya sih sangat sayang ya untuk ditinggalkan, pinginnya sih agak lama gitu ya, tapi ya saya harus menuju ke tempat yang lainnya untuk keliling-keliling lagi untuk mencari ini ya, mencari spot baru yang lainnya supaya bisa dijadikan konten video di channel ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, dan makasih banget buat yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, kemudian kasih like-nya, terus kemudian kasih komentar juga, itu juga cukup dibutuhkan ya, dan juga di share di teman-teman yang lainnya. Oke, makasih banget sekali lagi, dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akan keluar dulu ya lewat sini ya. Mana ya jalannya ya? Ya udahlah, saya akan keluar aja. Oke, bye bye.